Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita dari zaman jahiliyah menuju ke yang dalam jalan ini adil Islam. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara pembukaan diseminasi disiplin positif oleh Ibu Lili dan Ibu Ami, alangkah baiknya kita buka dulu kegiatan pada siang hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rizana Guru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman semuanya, ini yang dipimpin Bu Ami dan Bu Rizana, juga teman-teman mahasiswa SDI Aisyah Jatino yang sangat saya sayangi juga sekaligus saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah siang ini hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 kita bisa berkumpul di meeting room mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan siang ini kita ikut yang kuyung ini teman-teman semuanya. Berikut kita juga belajar bareng-bareng. Ada teman kita yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak dan ilmunya rupanya luar biasa, sangat update dunia, utamanya manajemen kelas, juga termasuk bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak di dalam kelas kita. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan, kita curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kelak kita semuanya juga termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi disiplin positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Tentunya kita akan bertanya-tanya nih, modul 1.4 ini apa, modul 1.1 ini apa, loro wis 1.4 gitu ya. Nah, tentu dalam pikiran kita tuh bikin penasaran kan, modul-modul ini apa sih, modul apa gitu ya. Jadi ini adalah rangkaiannya pendidikan guru penggerak begitu ya. Ada modul 1 sampai modul 3, di mana ini berarti panjenengan masih ada di modul 1 bagian keempat begitu. Nah, berarti kita juga pengen tahu modul 1.1 itu tentang apa Ibu? Tentang filosofi biasanya. Jadi di sini tentang filosofinya yang melatar belakangi mengapa kita harus ini ya bergerak, harus paradigma berpikir kita kok mengacu ke kurikulum merdeka begitu. Baik, berarti kemudian 1.2-nya kan menjadi nilai dan peran guru penggerak. 1.3-nya yang kemarin kita itu visi-visi sekolah itu. Nah ini juga gambaran buat ini teman-teman selanjutnya yang insya Allah nanti di angkatan berikutnya ada Budiana Khalifatul Malaysia, angkatan berikutnya ada Buset di Yuda. Nah mudah-mudahan nanti tidak moro-moro di 1.4 ya, harapan saya di 1.1 mungkin bisa dibarengkan dulu 1.1, 1.2 jadi 1 diseminasi di satu waktu. Oh di sini dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Lili dan Bu Ami atas informasinya.
Tentunya kalau Bu Ruci nanti ya aplikasinya pada dirinya bisa nggak Bu Luis? Baik. Mari kita mengikuti diseminasi disiplin positif yang ini dengan bahagia. Bahagia atau benar? Insya Allah bahagia karena bocorannya nanti akan ada SDG dan juga makan siangnya gimana? Saya belum makan siang loh. Sudah ada pisang goreng juga ibu. Baik, terima kasih ya atas upayanya sudah mengupayakan kebutuhan dasar manusia yang berapa ibu? Oh yang ke-1. Baik, baik, mari kita mengikuti diseminasi dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Lucy. Oke, acara selanjutnya yaitu diseminasi disiplin positif oleh Ibu Ani. Mohon Ibu Ani dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini saya ini akan mencoba untuk memaparkan terkait dengan disiplin positif sebagai bentuk penugasan dari konsultasi kedepan kesehatan. Baiklah, untuk persingkat waktu saya mulai dulu untuk ini. Hari ini adalah pertama kali saya melakukan diseminasi. Mohon diseminasi konsultasi kedepan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari Angkatan 9 Kabupaten Kita dari Indonesia jadi 0. Lanjut ini. Nah, di sini ada pertanyaan pengantin. Setuju atau tidak setuju kan lanjutnya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju Bu Is? Setuju. Kalau setuju alasannya apa Bu Is? Anak-anak bisa takut. Kemudian sehingga patuh. Mungkin ada lagi Bu Anis, setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Apa alasannya Ibu? Alasannya karena dengan adanya punishment tadi anak jadi jerah untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak yang Ya, betulnya Bu Anis, dengan adanya punishment anak-anak jadi jerah tidak mengulangi kesalahannya lagi. Berarti setuju ya yang pertama tadi? Memberikan. Oke. Sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Buis, tidak setujunya apa? Itu ada Minggu. Oh iya. Ya. Jadi pemberian hukuman hal positif ini adalah dua kata yang bertolak belakang. Satu hukuman, satu positif. Sehingga pada akhirnya saya khawatir nanti anak-anak menganggap bahwa membaca itu adalah hukuman, bukan sesuatu yang menyenangkan. Membersihkan lingkungan adalah hukuman, bukan kebutuhan. Jadi saya pikir mungkin bisa cari ide yang lain. Setuju. Ya, menurut saya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman bukan termasuk hukuman, ya. Oke. Karena yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Alasannya apa Bu Anis? dengan diberikan ribet seorang anak akan merasa saya dihargai dong sama guru. Saya tidak setuju. Ya, coba dari setujunya dari mana? Tenang Bu, tenang ya. Sebenarnya bukan
pemberian reward di satu sisi bisa menjadi motivasi anak untuk lebih baik. Bayangkan kalau satu kelas 30 anak, yang pintar 2 anak, yang termotivasi 2 anak, 28 anak, bisa jadi akan timbul rasa iri. Jadi reward itu bagaimana jika diberikan kepada anak-anak meskipun mereka belum mencapai standar tertentu bagi orang dewasa. Oke, berarti tadi Bu Anies pemberian penghargaan setuju karena dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Buat Bu Anies memberi penghargaan atau semacam hadiah tidak setuju karena ini akan membuat anak lebih menggantungkan terhadap seseorang itu ya. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas slide selanjutnya. Nah, ini akan berdampak dengan adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nanti kita akan bahas nilai universal apa yang akan diterapkan di sekolah. Nah, disiplin positif itu ada 8 kunci. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif sendiri dinilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir adalah sekedar restitusi. Ya, yang kita akan bahas dalam destinasi hari ini. Next, boleh. Oke, tadi yang ditanyakan kursi. Isinya nomor 131 itu tentang apa? Dan sebelum kita lanjutkan ke disiplin positif, kita harus tahu dulu filosofi pendidikan yang jadi Dewantora. Dan yang pertama adalah bukan tabula rasa. Anak bukanlah tabula rasa. Maksudnya adalah anak bukanlah kertas kosong, tapi anak ini adalah sejak lahir dia sudah memiliki gambaran yang samar. Dan disinilah posisi guru adalah menebari. Dapatnya bukan kertas kosong yang kita seenaknya guru menuliskan di situ ya. Tapi anak sudah punya sudah punya pengetahuan, bukan kosong seperti kertas yang belum ada tulisannya. Jadi disinilah guru sebagai guru adalah kita bisa membersamai, kemudian kita bisa mendidik mereka, kemudian memberikan warna sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anaknya, ya. Itu yang dimaksud bukan tabula rasa. Kemudian semua anak terlahir dengan badannya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan anak yang satu dengan anak yang lain karena tiap anak punya keunikan masing-masing. Jadi tidak bisa Asrul kita sama dengan Amira, kemudian Ija kita sama dengan Fabia dan selanjutnya, gitu ya. Atau mungkin guru tidak boleh memaksakan kehendaknya pada anak tersebut, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah setiap anak itu punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Tidak ada anak yang tidak bisa dilakukan dengan baik atau tidak mempunyai sesuatu yang baik dalam dirinya. Kita tidak boleh mengajar anak-anak bahwa kalau dia jelek, dia akan jelek selamanya, tidak. Tapi anak bisa dibentuk dengan lingkungan yang membersamainya, dengan kemampuan yang ada di dalam lingkungannya, ya. Kemudian tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Disinilah tugas guru, ya. Kita akan membersamai anak supaya anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kuncinya adalah anak-anak harus bahagia. Tidak ada anak-anak yang tidak bahagia. Mungkin selama ini kita salah, anak-anak sampai ke sekolah pagi sudah males karena merasa bahwa nanti ketemu matematika, ketemu buku yang keren gitu ya. Kemarin saya nangis gara-gara pergi ketemu buku padahal sepele adalah membuat biodata diri. Coba. Akhirnya setelah saya jelaskan, Bu Rami ini bagian kayak gitu ya. Wah, karena masalah di sini
Iya, itulah tugas kita adalah membuat anak-anak adalah bahagia setiap harinya, ya. Tapi merayu jalan itu Iya. supaya dia tidak malu dengan juga. Berikutnya adalah guru dalam petani anak ibarat biji jagung. Di sini ya, kalau kita menimai ya sebuah biji, ibaratnya kita menanam padi, kita tidak bisa juga mengharapkan tumbuhnya tanaman yang lain, gitu ya. Jadi apapun yang kita tanam, kemudian nanti akan kita bersamai menjadi anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian ini tak jelaskan anak-anak adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak tumbuh dari lingkungan di sekitarnya sesuai dengan lingkungannya. Kalau kodrat zaman adalah mereka akan mengikuti sesuai dengan zamannya yang sekarang. Jadi tidak bisa anak sekarang dengan sama dengan zamannya panjenengan. Jadi kalau anak sekarang suka dengan gadget, kemudian dengan tidak memperbolehkan mereka memakai gadget, berarti dengan tidak sesuai dengan filosofi gadget dewasa. Jadi dengan harus sesuai dengan modal zamannya anak-anak zaman sekarang. Yang lain adalah berpihak pada anak. Nah, inilah tujuan dari kita kurikulum kita dan sesuai dengan filosofi gadget dewasa adalah berpihak pada anak. Jadi guru tidak bisa memaksakan kehendak kita sendiri kepada anak. Anak tidak boleh tiba-tiba nggak oleh manfaat guru nih. Bukan itu yang permasalahannya, tapi kita itu harus berpihak pada anak, gitu ya. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Budaya positif sekolah perlu dengan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam arti kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti kita akan belajar tentang studi restitusi, bagaimana kita akan memposisikan diri kita sebagai apakah posisi umat, kemudian pemberi hukuman, apakah lebih ke manajer. Tapi nanti diharapkan pada akhir endingnya guru harus berposisi sebagai manajer. Kita akan jelaskan di sesi akhir, ya. Apakah setelah kita sudah menyediakan lingkungan sepanjang ini positif dapat dari lingkungan ya Bu. Jadi kalau gurunya aja mencontohkan hal yang tidak positif, contoh misal guru tidak memakai sepatu. Karena anak juga begitu. Jadi kita tidak boleh sama terus nggak pakai sepatu, pakai sandal. Contohnya anak kelas 3 aja. Tea. Atau lagi mereka nggak boleh nyindir. Oh iya Bu, saya tidak boleh nyindir. Iya. Jadi yang pertama yang positif mereka akan merekam apa yang ada di sekolah. Aman adalah anak-anak merasa aman di sini. Tidak ada tulisan, kemudian kekerasan, kemudian ada yang menyebabkan tidak aman lain. Yang lagi merdeka, maka dengan merdeka. Jangan sampai anak-anak sia-sia masuk di sini berangkat sudah tertekan, pulang dengan tertekan, tidak merdeka. Dengan beberapa tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Jadi inilah yang disebut tidak merdeka. Merdekanya hanya merdeka boleh istirahat, kemudian sistem pembelajaran kita tetap kayak kolonial zaman dahulu, itu tidak merdeka sama sekali. Next, boleh nah, silakan berhadapan dengan teman-teman sebangsa ininya, boleh dengan beriang berhadapan, mengepakkan tangan, yang mana jadi A, yang mana jadi B. Nah, Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda dan A, tugas Anda mengepakkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda melihat sesuatu yang ada di kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut setelah tenangkan agar teman Anda B dalam mencoba membukanya tidak bisa. Oke? Monggo bisa diterapkan. Teman B boleh membuju dengan bujukan alat bola, bisa menggoda, bisa mengkritik untuk menandakan biar tangannya tidak bisa.
kita memberikan uangnya. Coba Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Jadi
penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan coba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru berusaha. Kemudian selanjutnya boleh. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan kontrol. Siapakah yang sesungguhnya memiliki kontrol? Menurut stimulus kontrol dan stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Apakah kebutuhan kita sama? Tapi kalau dalam kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut dalam kontrol, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, pandangan yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kita bisa memahami pandangan orang yang tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi untuk menurut dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Tapi ada tujuannya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus diciptakan dengan terakhir, model berpikir pernah kalah, ternyata model berpikir menang. Ini yang berkaitan dengan disiplin positif. Tapi jangan sekarang kita akan disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kalau selama ini disiplin apa artinya, Bu? Teratur, aturan gitu ya. Ternyata arti dari disiplin itu adalah belajar. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, betul? Bocah kudu disiplin dalam mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Disiplin itu kok tidak nyaman, mesti dapat hukuman. Aku yang pakai kaos kaki, saya tidak pakai kaos kaki, nanti ada hukumannya, gitu kan ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sebagai tujuan dunia. Aku beli. Nah, ini nanti disiplin adalah kemampuan memerintah diri, mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah. Ternyata disiplin tanpa terperintah loh. Jadi muncul dari kemauan diri sendiri. Aku salah selama ini. Jadi disiplin yang aku pahami sebelum saya mendapatkan modul 1.4 ini, saya berpikir disiplin adalah sebuah aturan yang harus saya taati. Ternyata bukan. Disiplin itu ternyata belajar berasal dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan seseorang melanggar aturan, berarti tidak munculnya effort dari diri sendiri untuk mengubah. Betul ya? Betul Pris ya? Oke. Anda setuju? Setuju. Nah, disiplin untuk sekarang ini kita kaitkan dengan di kurikulum Merdeka. Disiplin positif ini ada di profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar, kritis, kreatif, bergotong royong, sehingga tindakan global ini yang akan kita capai dalam budaya positif, disiplin positif di dalam kurikulum Merdeka. Acuannya ke sini. Monggo ini nah, sekarang kita akan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun antar belakang. Ya, di sini ada poin-poin dari kebijakan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki sesuatu tujuan tertentu. Kenapa Anda melakukan sesuatu? Misal Buis, kenapa suka es? Atau kenapa Buis suka baju yang tidak sama dengan temennya? Misal, nanti ada tujuan tertentu. Uji, apa dulu? Kok tidak ada tujuan tertentu? Oh, nah, apa? Oh, nah, jadi ada tujuan tertentu. Karena tidak ada baju, saya tidak memakai. Gitu ya, Buis?
Yang kita baca lagi dengan Profesor Pancasila, bagaimana pertama kali berjalansa dalam dunia perkembangan global, berproyek mandiri, kreatif dan produktif. Apakah selama ini sudah kita tanamkan pada anak-anak kebijakan di persoalan ini sudah kita tanamkan? Insya Allah sudah. Nah, ini ya Bu, ada nilai kebajikan disisahkan di sini itu Bu. Ada 3 nilai kebajikan yang ada di yang ini adalah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tadi Profesor Pancasila yang ada poin kelima pertama pada program Manisa, program kuliah, mandiri, produktif, sertifikat global, program dan kreatif. Yang kedua adalah Ibu Fitri. Program ini adalah programnya kurikulum internasional Bu untuk anak usia 3 sampai 12 tahun. Yang kita tekankan sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada kurikulum internasional untuk Ibu PDB 3 sampai 12 tahun dari jenjangnya SD. Nanti ada middle, itu nanti umur 13 sampai 16 sampai 13. Itu ya, ada middle. Saya tidak membahas itu, tapi saya membahas PDB. Jadi kemudian ada yang sudah kita terapkan di SDIC ya Bu ya, skill SDIC ya. Tapi yang awal dua ini keterampilan hidup. Ya. Kurang maksudnya orang mesti lah ya. Seumur hidup itu ada mungkin mulai apa kita melibatkan. Ya, belum aku mau di situ ya Bu kan. Nah ternyata petunjuk seumur hidup berkaitan dengan kebijakan universal itu keterampilan hidup. Ya, masih di poin 1 ya Bu. Keterampilan hidup ada gambar sejarah, lurus hati, mendengarkan aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu dari situ berimbas ke situ dari apa yang kita lakukan ya mulai dari apa? Ini Bu, program Pancasila. Ya salah dan lain Ya. sebagainya itu imbasnya kan dia dapat dipercaya, kemudian dia tidak merendahkan Orang lain dan tapi kita belum pernah memberi doa. jadi poin Lastingnya ya. cuma di keterampilan hidup aja. Iya. Masih bukan Masih di situ ya Bu. Oke. Selanjutnya adalah tadi sudah disiplin positif sudah, kemudian apalagi sudah, kemudian kebijakan universal sudah, kebutuhan dasar manusia sekarang. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Dan ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan kita gagal memenuhi kebutuhan dasar kita. Contohnya, itu merupakan kebutuhan dasarnya enggak ada yang enggak terpenuhi. Iya, misalkan anak berbuat ini yang saya ya kayak dari temennya, kemudian berbuat terus itu ada satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, itu bisa jadi kasih sayang, ya capek atau mungkin lapar atau apa, nanti kita bahas nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Dari 5 ini nanti akan ada contoh termasuk mana kebebasan ini. Ini contoh kasus 1 ya Bu, satu ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak ini. Agak sedikit boleh nanti biar mereka. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo.
Identifikasi kebutuhan yang dipenuhi oleh BIMO jika respon BIMO seperti di kolom sebelah kiri. Ini kebutuhan apa Bu yang belum terpenuhi? Cinta kasih dan kasih cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kepuasan. Yang mana? Soal kebebasan, kesenangan, Apa Ibu Rita? kesenangan. Ya, apa Bu? Kalau menurut saya mungkin kesenangan ya, karena kalau sudah anak TK terkadang dia punya imajinasi sendiri, jadi dengan cara dia lari-lari tanpa mengenal resiko, padahal kan di dalam raya maksudnya kan banyak kendaraan, dia nggak ngerti, intinya menurut dia senang ya udah di apa ya dilaksanakan seperti itu. Menurut Bu Rita kesenangan ya? Kesenangan beda ya? Menurut Bu Enyan apa? Kalau menurut saya adalah kebebasan. Mungkin si BIMO itu merasa lebih bebas, sehingga ketika dia melihat apa yang itu langsung dia Sebelumnya boleh kita bahas. Nah, identifikasi kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh BIMO jika respon BIMO seperti di kolom Itu kalau memang ada kalau seperti itu. kolom atas. Kita ada kolomnya Bu. Dan ternyata adalah sebuah kesenangan yang kebutuhan itu ini yang masih sekarang itu kan ini. Nah, itu yang saya kembali itu adalah jawaban dari kasusnya BIMO itu ya. Jadi kebutuhan yang akan dipenuhi oleh BIMO adalah kesenangan. Kenapa? Kesenangan karena apa? Di sini mungkin menurut seperti di kasus ini BIMO itu merasa di kelas mungkin tidak bebas seperti di rumah. Kodratnya anak apalagi anak TK itu kan tidak bisa duduk mengerjakan terus. Tidak merasa tidak bebas, berarti jawabannya bebas. Bukan bebasnya itu. Maksudnya begini Bu, mungkin Ini saya nambahin Iya. ya, maaf, sebentar. Jadi kodratnya anak-anak itu bersenang-senang, bukan dirasakan kebebasan. Jadi benar yang disampaikan Bu Rita. Jadi di dalam dunia anak-anak itu imajinasi yang muncul lebih dulu. Jadi kayak punya bayangan apa ya, bayangan seperti atau bayangan. Ada yang menyampaikan bahwa mereka itu punya dunianya sendiri. Padahal sebenarnya mereka juga bersosialisasi gitu ya. Nah, maka di sini untuk anak-anak itu fit di kesenangan itu dulu sini. Ya. Jadi itu bisa sama ini loh. Kebebasan. Ya, saya beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan di Mojo. Tapi gurunya pasti nanyain kan ke Bimo, nyapor sehingga menjadi indikasi ini kesenangan. Berarti artinya apakah di rumah itu dia tidak senang kalau ini sebagai sebuah case tadi ya. Kalau kebebasan mungkin ibu ini rumah sangat aku penasaran sama kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo ini apa gitu. Kalau saya menggaris bawah itu ya karena dia melihat interestnya ada yang di depan ruang kami dan kendaraan itu Bu, dia merasa senangnya di situ. Dia juga bukan. Itu munculnya adalah ketika kalangan TK ya, kalangan TK jadi pembahasan ini dengan apa namanya kalau seperti ini karena mereka tuh merasa kalangan TK ya, dengan kalau cuma di kelas saja SD ya gitu. TK Bu, ya SD. Menurut saya ya tidak. Mereka kalau kebebasan bukan, mereka juga bebas secara bebas sama kami boleh kan Bu. Tapi kenapa mereka harus lari keluar? Karena mereka pengen mengaktualisasi dirinya dengan berlari, kemudian lari keluar, melihat sesuatu dengan apa namanya jika itu dengan dunianya dia gitu Bu. Saya ikut diskusi. Ya monggo. Bisa belum bantu Bu Devi? Jadi kalau saya boleh turun diskusi ya, saya melihat kasus Bimo ini awalnya di kebebasan, Iya. tapi setelah
mendengarkan penjelasan dari dua Mbak Mentor. Saya masuk ke kesenangan. Karena apa? Kita mari masuk ke perspektif anak TK. Kita jangan ke perspektif orang dewasa. Anak orang dewasa memang butuh kebebasan. Contoh, seorang istri nggak boleh bulan sama atau weekend sama suami, butuh bebas. Ya kan? Tapi kalau anak-anak tidak ngerti, kebebasan itu bukan kebutuhan dia. Dia tahunya hanya, oh saya senang lari, saya senang keluar, saya senang belok mobil, saya senang ini, saya senang tidak di kelas, saya senang tidak sama guru, saya senang tidak sama teman. Saya urut diskusinya seperti itu. Ya. Jadi kita kembali ke perspektif anak-anak. Ya, kita berkatanya pada ya berkatanya pada TK, itu Bu. Kemudian berikutnya berikutnya bukan sudah temun. Oh ini kok lagi juga atasnya. Dimon kayak dimon. Atasnya buat atasnya. Oke ya. Ini. Sebutkan kebutuhan apa yang sudah bisa dipenuhi oleh anak ini. Bimo ini lagi dari sini. Bimo seorang anak TKB selalu dari korpas menuju Indralaya depan rumahnya lama di daerah. Jadi bisa kita bahas ya. Tapi ini ada lagi. Nah, kemudian ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi foto yang diberikan Bimo. Apa? Ini loh, Bimo seperti di bawah kemudian. Ibu, ini ada maunya buat tapi saya dari sini. Ibu, kejar aku karena Ibu kejar aku karena dan dulu sayang aku. Nah, dari kata-kata ini Bimo mencatat pada gurunya ini tuh kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh anak-anak. Dengan kata, Ibu, ayo kejar aku, Ibu sayang aku. Nah, ini loh. Iya, kemudian apa Bu? Kalau Bimo ngomong seperti ini. Iya. Ya, bisa beli. Jadi nanti Bapak beli slide berikutnya boleh. Nah, ini Bimo. Benar. Cinta dan kasih sayang. Ya. Ya, berusaha kedua adalah cinta dan kasih sayang. Next. Langsung banyak aku di sini bicara eksklusi. Nanti itu akan bermain peran. Silakan disiapkan. Ini teori motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berasal dari motivasi apa Bu? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, motivasi apa Bu? Untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini Bu sekarang, ini latihan deh, hukuman apa konsekuensi? Di dalam guru, mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Memberi pengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja karena tersenggol merasa belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatunya. Hukuman. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar gereja. Apa itu? Hukuman. Ya, ini kita bahas sekarang. Hukuman atau konsekuensi? Tadi yang salah di mana itu? Yang belum tepat. Tadi sudah betul. Kata satu kali itu termasuk hukuman. Lari 4 lapangan termasuk hukuman. Push up 15 kali itu tidak hukuman. Mengganti kertas tugas teman dicoret konsekuensi. Konsekuensi karena sesuatu yang telah dilakukannya. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja. Konsekuensi. Minta murid disuruh menggunakan sepatu dari rumah. Lari melalui lapangan basket 2 kali terlambat konsekuensi. Konsekuensi karena telah iya. Sekolah itu kan nggak masuk. Iya, karena kan iya betul. Meja bisa tangan. Iya ya. Ini loh, ini beda hukuman dan beda konsekuensi. Jadi kita akan paham mana hukuman, mana konsekuensi. Kalau hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sesuatu karena kesalahan ada konsekuensinya. Tapi kalau hukuman itu menyakitkan kita. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu kan benci kan karena dihukum karena tidak disiplin, mereka akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin karena sesuatu yang dilakukan ya harus menghargai sesuatu yang dilakukan. Jadi lebih apa namanya menghargai bagaimana disiplin itu diciptakan. Yang tanggung jawab. Kalau hukuman itu sebuah paksaan. Tapi kalau konsekuensi stimulus dan harapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyikap diri. Konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan dan konsekuensi yang dilakukan. Kalau hukuman marah, rasa bersalah, memalukan, merasa tak dihargai. Ya kan kalau dihukum mereka merasa merasa marah, rasa bersalah ada, memalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi mereka akan hanya kehilangan hak mereka, kemudian dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Tidak, tentunya tidak jangka panjang, gitu ya. Selanjutnya adalah ini terkait dengan hukuman, kemudian dan disiplin. Di sini nanti ada sanksi, disiplin nanti ada sanksi dan konsekuensi dan restitusi. Restitusi sendiri itu adalah saya tulis gini kan ini kelihatan ya. Ada apa? Hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan identitas keberhasilan adalah tidak disiplin pada konsekuensi dan restitusi. Bagaimana kita menciptakan kalau restitusi apa ya? Menciptakan murid atau suasana murid untuk berbagi kesalahannya dan akhirnya dia diterima oleh kelompoknya lagi. Bersifat sementara kalau konsekuensi atau restitusi. Ya, kalau mengapa hukuman disebut identitas gagal? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian untuk konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, tapi untuk restitusi merupakan sebuah pilihan untuk tadi anak-anak bisa memperbaiki kesalahannya, kemudian masih diberi kesempatan untuk berbagi kesalahannya dan dia diterima oleh kelompoknya lagi. Yang kedua, identitas gagal dari hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jawab panjang sekali. Saya pernah sampai sekarang masih saya bertanya di SMA saya memakai sepatu warna coklat karena sepatu warna hitam saya dibinjam kakak kelas saya untuk berjalan dan dikembalikan harusnya Senin pagi dan saya OSIS. Saya suruh berdiri di depan nggak bendera di depan kantor. Setelah itu saya suruh berjalan hanya satu kakinya. Jadi lo nyampe Bu? Dan itu sampai namanya aku motor sampai sekarang itu aku pogel banget.
jadi kaosnya sendiri lah. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid hanya jangka waktu pendek, tapi nanti untuk pengalaman di situ dengan cara diskusi menguatkan untuk murid, bukan dengan jangka waktu panjang. Bukan jadi kita bilang menguatkan murid, bukan malah perlakukan, nanti ada beberapa diskusi. Di dalam hukuman anak menjadi korban, ibu benar ya? Dalam hukuman anak menjadi korban, tapi nanti dalam bentuk sanksi atau konsekuensi korban bisa diabaikan karena dia sudah mengganti atau melakukan sesuatu terkait dengan apa yang dilakukan. Tapi nanti kalau itu sih korban, yang akan diidentifikasi korban itu mendapatkan ganti, jadi pengakuan atau dalam artian merasa dia dalam penyelesaian masalah, berarti dapat dia memiliki atau ada solusi terkait dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia ada pilihan yang lebih baik, itu ada strategi yang lebih baik untuk mendapat pengakuan lagi. Jadi tidak jangan diambil. Yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan benar-benar tidak takut hukuman. Kemudian untuk konsekuensi memperkenalkan kembali berkompetisi terus jadi guru. Setelah itu si murid belajar tentang jam untuk bertanggung jawab, ya nanti di dalam diskusi mereka akan belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia akan dibantu solusinya oleh guru, karena nanti guru berbeda atau berposisi sebagai manajer. Nanti kalau guru tetap berbayar sebagai penghukum atau pemandu. Lanjut dulu next jalan. Ini adalah 5 posisi kontrol. Materi selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nanti dengan ada di posisi mana selama ini saya menerapkan di sekolah, apakah penghukum, apakah membuat merasa bersalah, apakah teman, apakah pemantau, dan terakhir adalah manager. Nanti kita akan ulas satu persatu ya Bu. Dari 5 posisi kontrol ini definisi kalau kita berposisi sebagai penghukum. Nah, dari sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik ini ya berarti cewek, gepuk, kemudian push up, lari. Nah, ini yang sering kita terlena adalah kita ternyata memberikan hukuman bentuknya verbal. Itu yang seringkali kita lakukan adalah hukuman secara verbal. Ini juga sangat menyakitkan murid. Jadi hukuman fisik mungkin anak-anak kecenderungan adalah capek, kemudian marah. Tapi kalau verbal itu bisa jangkrik di dalam hati. Bocah goblok, kemudian teriak-teriak yang menurut musik itu, aduh kan apakah sesuatu yang itu, tapi kenapa guru itu terus ngomong kayak gini dan saya rasa risih dan mereka akan merasa sakit hati. Orang-orang yang dalam posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru dalam melakukan posisi penghukum akan berkata, Pak Guru yang terang saya atau awas, gitu ya, itu kayak bentuk-bentuk pengancaman. Kemudian bisa menggunakan kata-kata, kamu selalu saja salah. Sering ya Bu ya, saya juga sering, tapi saya sudah sadar di sana. Sudah Bu. Kemudian kata-kata yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini berkaitan dengan pada waktu anak-anak mengajarkan IPS. Ini sering sekali. Panggah kowe ya sing mari mikir dhewe. Wah, harus jawab belajar apa itu termasuk verbal. Jadi sangat menyakitkan. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kita harus coba dulu ya dari kesalahan-kesalahan seperti ini. Kemudian ini, ya semuanya. Anak dewe, ya betul. Tambah ini, nah itu kan juga sering. Kamu kepanggil koyok ini, ya saya juga pernah dengar itu dan betul ibu. Tapi setelah kita tahu dan materi
saling berkolaborasi, saling bergandengan tangan. Sekarang posisi kontrol guru yang kedua Bu, membuat merasa bersalah itu gitu Bu, kok yang membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara menyebut membuat merasa bersalah akan menggunakan dirinya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal itu kan apa namanya sesuatu kan sebenarnya kan menurut guru itu baik. Iya, tapi kan menurut anak itu dulu ini aja. Karena kekecewaan guru dilimpahkan kepada anak dengan kata-kata itu aku kecewa sama kamu. Kenapa kamu harus seperti ini? Nah, ini itu lembut, tapi ini adalah membuat rasa besar. Yang kedua adalah berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ternyata ini membuat merasa bersalah. Karena merasa rendah diri, merasa tidak nyaman dan bersalah itu tetap ternyanyi dalam dirinya dengan kata-kata yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian kata-kata yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini atau engkau ngomongnya waktu kamu berarti sama. Tapi berbunyi waktu kamu memang enggak ini. Di posisi ini murid akan memiliki pendiri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi di sekelilingnya. Ternyata apa yang saya lakukan sekarang ini atau aku berbuat seperti ini telah mengecewakan orang tua di rumah, orang ibu sendiri, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga. Posisi kontra guru yang ketiga adalah sebagai teman. Ini yang satu menit sekali kita lakukan juga. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melakukan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan kuat untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah ibu bapak ya, gitu kan? Ayo bantulah ibu bapak ya, gitu. Mungkin pertanyaannya adalah yang kedua adalah ayo ingat tidak bantu bapak selama ini itu ada feedbacknya. Kamu kemarin sudah bantu dan sekarang kamu harus bantu bapak. Ingat tidak bantu? Kemarin kamu sudah terlambat, sudah bantu sini. Karena kamu masih terlambat lagi. Ya bapak menjaga. Terus ini yang paling sering dilakukan kita. Ya, saudara, kali ini tidak apa-apa. Nanti itu bantu bereskan deh, gitu kan? Ya, ini tidak apa ya, itu jangan bereskan apa aja ya. Ini yang keempat ya, posisi guru sebagai pemantau. Posisi guru sebagai pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan adalah, ayo peraturan apa? Masih ingat? Ini guru sebenarnya itu boleh pada posisi ini kalau kita tidak bisa pada posisi pemantau atau posisi manajer. Setidaknya guru pada posisi pemantau kalau kita tidak bisa pada posisi manajer. Ini yang sedikit apa namanya akhir mungkin. Kemudian kata-kata yang selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan tadi? Sanksi atau konsekuensinya apa dari apa yang kamu buat tadi? Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Seorang pemantau sangat menggunakan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau atas perilaku seseorang. Posisinya akan menggunakan sistem posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan bertanggung jawab dalam mengontrol murid. Ya, kalau ingat
pada posisi apalagi yang levelnya sedang mendekati. Jadi saya terakhir. Nah, inilah diharapkan kami DPP ini nanti ada di posisi Ibu Lucy. Jadi kita akan membahas. Posisi manajer adalah posisi terakhir. Manajer artinya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mengerjakan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat dijadikan murid atau kita seorang manajer dari diri sendiri. Di mana manajer murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini itu nanti berkaitan dengan kesepakatan kelas. Ya, kamu yang apa yang kita yakini? Kamu masih ingat nggak kesepakatan kelas yang kita buat kemarin? Ingat Bu? Apakah kamu meyakininya? Jadi misalkan kemarin nanti saya nggak saya contohkan ya, nggak saya contohkan karena saya ada informasi dari diskusi. Jadi menurut saya yang namanya siapa namanya Anandira itu terlambat satu kali terlambat misalkan ya. Terus kemudian saya tanya hari ini nanti kamu terlambat ya? Ya Ibu. Kamu tahu nggak sekarang kita masuknya jam berapa? Itu cara-caranya. Tahu Bu, masuknya jam 45. Kalau kamu tahu masuknya jam 45, berarti kamu masuk dalam tepat waktu apa terlambat? Terlambat Bu. Kau masih ya kesempatan kelas yang kita buat pada awal pembelajaran di kelas 3 masih Bu apa? Sama saya yang ngomong loh Bu. Ya. Terus ada lagi, jika kamu yakini apakah kamu bersedia membaginya, ya bersedia. Jika kamu perbaiki ini, ya ini menunjukkan apa tentang dirimu, nanti dijawab. Apa yang kamu memperbaiki dirinya? Misalkan kalau ada tambah, berarti satu Bu, itu kita identifikasi sebagai apa namanya? Misalnya dulu. Nah, kenapa kamu terlambat? Karena tadi malam saya melihat apa namanya TikTok ya sampai malam. Berarti saya perlu kok ganti ponakane Bu Mbak. Di sini belum Telat. Kita jajan ono jenenge ponakane. kelas 2 Bener kan terlambat. Itu sajane ibu sih. Nah, supaya tidak terlambat lagi harus bagaimana Ibu? Ibu, ini ya apa yang saya sampaikan terkait dengan 5 posisi kontrol. Tadi yang kamu betul. Yang kedua, Apa ya? Bersalah. bersalah. Yang ketiga, makan yang keempat, apa yang kelima, tepuk tangan ke panitia semuanya. Luar biasa sekali. Nanti semoga guru biasa bisa memposisikan guru sebagai manajer dan akan bertugas baik dalam penanganannya. Yang selanjutnya nanti akan dibahas oleh Ibu Lili Kupiana terkait dengan restitusi dan segi restitusi, kemudian ada kesepakatan kelas. Monggo Bu Lili, kami silakan. langsung lah orang mau gue beli dari bawah. Tiga dulu.